Halo sahabat Exolot Java, kembali lagi bersama saya Diwan. Kali ini saya akan membahas tips dan cara-cara perawatan Exolot ya. Yang kemarin-kemarin di video yang dahulu-dahulu itu kurang jelas atau bagaimana. Kalau di sini saya akan menerangkan sedikit lebih jelas dan lebih gamblang biar mudah dipahami. Oke, langsung saja. Ini tank axolot saya ukuran 50 kali 30 kali tingginya 20 cm. Saya hanya menggunakan media dasar pasir Bali, sedikit tanaman-tanaman hidup asli, sama kayu-kayu tenggelam. Untuk filter saya hanya menggunakan ini kawan, filter biofoam, langsung disalurkan ke filter lagi. Ini cuma medianya, dalamnya cuma kapas saja, tidak ditambahin lain-lainnya. Kapas warna putih yang biofoam juga namanya kalau nggak salah ya. Ini soal saya perawatan dari kecil kawan. Size mulai dari size 4 cm ya, 4 cm sampai 5 cm. Bagus sekali kawan. Ini jenis melanoid. Dia sangat gondrong. Ini pertumbuhannya terbilang paling cepat. Dulu awal beli saya hanya di video yang lama-lama itu hanya jenis leucistic ya. Leucistic sama merawat dari ukuran 4 cm sampai 5 cm. Dulu udah ukuran 13 cm sama seperti ini. Tapi laku, saya jual. Ada yang temen yang mau membeli. Terus kalau yang selanjutnya saya memelihara golden. Kalau golden menurut saya kurang berwarna kuning, tapi dia itu hanya kecipratan gen golden aja ya kawan ya. Kalau setahuku sih albino saja. Saya perlihatkan, dulu belinya hampir cuma selisih 1 minggu dari melanoid. Lebih duluan beli yang golden atau albino itu, tapi besarnya lebih cepatan yang melanoid atau faktor gen atau apa juga kurang tahu. Kalau size-nya dulu sama, pembelian juga 4-5 cm. Saya update tank lagi lebih besar, saya kasih di box kontainer seperti ini kan. Kalau ini full box kontainer, nggak pakai media dasar atau apa, cuma saya kasih ini tanaman hidup. Filter saya menggunakan filter ini, filter gantung ukuran kecil, cuma berapa ya, pokoknya kecil lah, harga murah kisaran 40.000. Nah ini kawan, ini yang barengan sama yang melanoid, ini yang albino, yang bisa dibilangkan golden kawan, blur. Ini dulu terkena penyakit jamur kawan, karena saya bukan malas ya, masih tidak terpantau karena sering saya tinggal keluar kota. Karena terserang jamur bagian gills atau insangnya, sampai gillsnya rontok cuma seperti antena satu kecil gitu. Terus untuk pengobatannya saya hanya
menggunakan daun ketapang, nggak ada obat-obat lainnya seperti biasa. Kalau yang satu ini saya beli marble. Kemarin beli marble ukuran 6-7 cm, 2 ekor. Ini udah jadi saya jadikan satu. Insya Allah aman kalau tempatnya luas. Asal tidak dikasih nggak dikasih sampai telat makan maksudnya. Dia akan aman. Untuk yang satu ekornya masih sakit kawan. Dia kemarin terkena sembelit. Alhamdulillah sekarang udah mulai normal. Ini marble. Kemarin itu dia sakit sampai dia berenangnya terbalik. Dia ngambang terus, nggak bisa sampai di dasar atau normal seperti jalannya seperti ini. Kemarin sudah sampai terbalik, sudah mulai parah lah istilahnya. Sembelit atau gimana kurang tahu, penyakitnya juga kurang tahu penyebabnya apa. Yang jelas yang saya tahu cuma sembelit aja, karena perutnya besar, kurang nggak bisa mengeluarkan kotoran untuk beberapa hari. Akhirnya saya karantina seperti ini di tempat wadah plastik ini, saya puasakan. Cuma dikasih daun ketapang saja, nggak usah dikasih yang obat-obat lainnya, tanpa garam ataupun atau apa-apa. Cuma ditaruh wadah plastik seperti ini. Alhamdulillah dia sudah sembuh. Saya mengobati axolot itu hanya menggunakan daun ketapang saja ya kawan ya, karena saya itu nggak mau mengambil resiko dari bahan-bahan kimia, karena axolot itu sangat rawan, sensitif sekali dengan zat-zat kimia. Untuk penyembuhannya lumayan cepat kawan, ini cuma antara 2-3 hari dia udah normal. Cukup dipuasakan saja, jangan dikasih makan sampai dia mengeluarkan kotoran. Kalau dia tempatnya atau airnya sudah keruh karena lendir atau apa, harus rajin dan sering-sering diganti ya kawan. Minimal 1 kali sehari saja. Intinya untuk menjaga kualitas air atau untuk penyembuhan suatu axolot, pastikan airnya selalu bersih dari kotoran, bukan dari zat kimia. Kalau bisa terbebas dari zat kimia. Kalau untuk air di sini suhu ruangan di sini berkisar berapa ini bentar kawan. Untuk suhu ruangan di sini berkisar antara 26. Blur. Aduh, blur sekali kameranya. Nah, bisa dilihat kawan. Ini suhu ruangan 26 derajat. Kalau di sini 26 sampai ke 27 ya kan. Tadi 26, sekarang sering saya pegang jadi berubah ke 27 derajat. Kalau untuk airnya di sini konsisten di 26. Untuk penyembuhan segala penyakit axolot, tangani dari mulai awal
terkena penyakit itu kawan ya, apa yang namanya, indikasi pertamanya jangan sampai telat lah istilahnya, harus segera ditangani, segera karantina, taruh wadah plastik seperti ini, air cukup dikasih sedikit saja, nggak terlalu banyak, pokoknya dia nggak terlalu mepet dari punggung dan nggak terlalu tinggi airnya. Untuk penggantian air usahakan maksimal minimal sehari itu 1 kali. Untuk yang sakit penanganannya cuma dikasih daun ketapang saja, ini jenis marble. Sebenarnya untuk pemeliharaan lumayan mudah dan simpel kawan. Axolot ini sangat mudah untuk beradaptasi. Kalau ini untuk yang size masih kecil, antara 3-4 cm, saya kemarin ketagihan. Awalnya cuma beli satu iseng, coba-coba bagaimana cara perawatannya, ternyata semudah ini kawan. Dia tidak perlu seperti aerator atau apa-apa, asalkan air sehari harus diganti ya kawan ya. Kalau tidak menggunakan filter, seperti kotoran-kotoran hitam ini harus disifon, diambilin semuanya, jangan sampai mengendap 1 hari. Intinya usahakan air bebas dari kotoran. Untuk pakan saya menggunakan cacing, kalau yang kecil saya menggunakan Daphnia magna, kutu air. Dia sangat suka sekali kan, terlihat badannya gemuk, hitam-hitam ini, dia kekenyangan. Ini jenis albino, golden sama leucistic. Saya ketagihan beli terus sampai jumlahnya ada 7 ekor. Alhamdulillah di sini sehat terus, nggak pernah sampai ada yang kasus mati atau meninggal. Untuk yang terkena penyakit rata-rata cuma yang saya alami hanya sembelit dan ini jamur saja. Untuk penanganan saya hanya menggunakan daun ketapang, tidak ada yang lain. Selain daun ketapang, hanya menjaga air agar tetap bersih. Kalau kasih makan saya hanya menggunakan pakan cacing ANC itu, cacing merah yang biasanya dibuat mancing-mancing itu. Harga yang lebih murah, satu plastik itu hanya 5.000. Ini kawan, albino udah mulai gondrong. Ini untuk marble, ukuran kecil, size 8-7 cm. Ini sudah 12-13. Kalau yang ini sudah 13 cm. Untuk pemeliharaan axolot itu intinya rajin-rajin menjaga kebersihan air sama penggantian air. Meskipun air masih bersih, terlihat bersih, mengkilap kristal seperti ini, saya menggantinya 1 hari 1 kali. Itu pun kalau saya posisi di rumah. Kalau saya tinggal ya untuk 2-3 hari enggak apa-apa, itu toleransi aja. Untuk tipsnya sudah saya sebutkan semuanya. Hanya saja yang kurang apa saja ya, saya juga bingung mau bahasnya, soalnya tidak ada yang pernah bertanya di komentar untuk saat ini. Untuk ada pertanyaan atau apapun, saran-saran gitu, tulis saja di kolom komentar, nanti saya balas satu persatu atau jawab satu persatu. Intinya konsisten kasih makan 1 hari sekali,
Untuk 1 bulan puasakan 1 hari sekali, 1 bulan sekali dipuasakan gitu maksudnya. Untuk pakan saya hanya menggunakan cacing tanah seperti ini kawan. Ini cacing ANC merah. Nggak kelihatan kawan, nggak, jumlahnya tinggal dikit. Untuk pakan saya nggak mau ambil resiko yang lain-lain, cukup cacing ANC itu 1 ekor sampai 2 ekor sampai dia kenyang untuk 1 hari sekali. Untuk yang lain-lainnya tips dari saya hanya jaga kualitas air saja agar tidak kotor, sering cycling air, water change 1 kali 1 hari, konsisten pagi-pagi, kalau siang-siang, malam-malam gitu, atau bebas lah. Kalau pakan harus konsisten, siang-siang, pagi-pagi seperti itu. Untuk order pakan cacingnya saya hanya menggunakan buah-buahan atau sayuran untuk cacing buat pakan axolotl. Oke, saya akhiri dulu video kali ini. Bila ada saran dan pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nanti pasti saya jawab dan saya balas satu persatu. Oke, terima kasih kawan. Untuk sharing hari ini cukup sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Axolotl Java.